Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Sahabat YouTube, jadi untuk konten kali ini saya akan mencoba untuk mereview kondisi tanaman asollah yang saya katakan bisa dikatakan bahwa memiliki fase pertumbuhan yang tidak normal, sahabat YouTube ya. Ya, kenapa? Karena beberapa minggu, kurang lebih 2 minggu kita tidak melakukan proses pemupukan. Begitu pula dengan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya, seperti ini sahabat YouTube ya kondisinya. Kalau kita lihat lebih dekat, itu warnanya cenderung menghitam sahabat YouTube pada bagian atasnya. Ya, ini adalah ciri-ciri tanaman asollah yang kekurangan unsur hara. Ya, unsur hara yang selama ini kita ketahui itu berasal dari proses pemupukan. Ya, jadi bentuknya seperti ini sahabat YouTube ya. Warnanya cenderung menghitam. Ya, kemudian akarnya itu juga warnanya hitam ya. Untuk ayam biasanya sudah malas untuk mengkonsumsi kondisi asollah yang seperti ini. Asollah yang kondisinya seperti ini. Ya, dan untuk entok biasanya masih mau memakan tanaman asollah walaupun akarnya sudah hitam. Ya, jadi sahabat YouTube, untuk menangani hal ini ya, kondisi tanaman asollah seperti ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah proses pemupukan. Ya, sesegera mungkin kita melakukan proses pemupukan agar tanaman asollah, unsur hara yang ada di dalam media budidaya tanaman asollah ini itu bisa memenuhi kebutuhan daripada unsur hara daripada tanaman asollah. Ya, jadi langkah penyelamatan yang pertama yang kita lakukan adalah proses pemupukan. Ya, kemudian yang kedua, sahabat YouTube, kita melakukan proses pengadukan. Ya, seperti yang saya katakan bahwa agar tanaman asollah bisa maksimal pertumbuhannya, kita lakukan proses pengadukan kalau bisa setiap hari, agar akar daripada tanaman asollah mendapatkan unsur hara yang cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Ya, seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi kita melakukan proses pengadukan dan pemupukan. Ya, namun untuk apabila kita memiliki bibit asollah yang lain sahabat YouTube, makanya saya menyarankan untuk kondisi asollah yang seperti ini sebaiknya kita lakukan proses peremajaan. Ya, peremajaan maksudnya apa? Jadi ini kita panen ya, kita panen habis, kita bersihkan sahabat YouTube, kita bisa berikan pada entok ya. Kita bisa berikan pada entok, karena misalnya umumnya entok masih mau mengkonsumsi tanaman asollah walaupun kondisinya seperti ini, walaupun warnanya lebih hitam seperti ini, tapi umumnya entok masih mau mengkonsumsi. Beda dengan ayam, misalnya umumnya ayam sudah malas untuk memakan tanaman asollah yang kondisinya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Setelah kita habiskan, ya, kita bersihkan tanaman asollahnya, kemudian kita lakukan proses pemupukan, pengadukan, ya, dan penggantian bibit asollah yang kita budidayakan. Ya, jadi itu yang saya maksud sebagai proses peremajaan sahabat YouTube ya. Ya, jadi nanti kita akan mengembangkan tanaman asollah yang lebih fresh walaupun sudah cukup tua ya, dan bagus untuk kita kembangkan. Ya, jadi sahabat YouTube, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita melakukan proses penanganan tanaman asollah yang kondisinya seperti ini.
Bisa kita lakukan pengadukan dan pemupukan, dan bisa juga kita lakukan proses peremajaan. Karena apabila kita biarkan kondisinya seperti ini, maka makin lama itu akan terjadi proses kematian daripada tanaman asollah. Ya, seperti itu sahabat YouTube, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.